dan ketemu seperti ini ya. Ada yang benar aja mungkin ya, pastinya yang teman-teman sudah ketahui ya, setelah kejadian pertama ya segera dikompres. Tapi dia kalau di lokasi ketekuk seperti ini ya nanti langsung di traksi ya. Kalau kita massage di awal ya, kita balur krimnya. Ya, kita balur. Ini kan bagian sela-sela jari ya. Teknik eflorase kita gosok ya, dorongnya ke arah jantung. Nanti mata kuliah teknik non-mijat ya. Ini teknik dasar ya. Kemudian kita dorong ke samping ya, dari tengah dorong ke samping. Dorong lagi ke arah jantung, dorong lagi ke samping. Ada perhitungannya Pak, dorong ke samping sama ke kiri? Enggak, secukupnya ya. Kemudian ya bagian telapak kakinya kita tekan dengan ibu jari kita ya, seperti ini. Tengah Pak. Ya. Ya. Ketika ini kita pijat bagian atas ataupun bawahnya telapaknya ya pasti berkaitan dengan otot jari kaki ya. Ketika kita tekan ya jari kakinya gerak juga kan. Ya ini ada hubungannya ya. Seperti ini ya, tekan. Setelah cukup dimasas ya, kita tarik. Ya, kita tarik, kita pegang ruas-ruas sendi jari kakinya ya. Kalau terjadi dislokasi ya, tarik seperti ini. Ya. Kemudian jika cederanya serius ya sampai berdarah ya, atau dislokasinya memang sampai keluar ya sendinya. Nah ini setelah ditarik kemudian ditutup ya, ditutup dengan kain kasa atau dan tensoklep ya, kemudian dibalut supaya ototnya kembali keluar lagi seperti semua gitu. Ya oke. Slot dulu. Oke. Tadi cedera jari-jari. Nah untuk cedera punggung kaki ya, cedera punggung kaki ini sama, cukup dimasas saja, kemudian ditarik, ditraksi juga ya bagian jari-jarinya. Ya kenapa kok jarinya yang ditarik? Ya kan sini jari sambil masih satu hubungan ya, tulang-tulang kecil di sini ya, ruas-ruas sama. Ya, jadi tinggal kita tarik saja ya. Terus sama bagian telapak kakinya itu sama. Lebih bagus lagi nanti ankle-nya juga ditraksi juga, ditarik. Oke. Kemudian cedera pada sendi ankle ya, pada sendi ankle ya, di sini pertemuan antar sendi pada jantung dan kaki ya. Tergantung dia nanti sakitnya di samping luar apa samping dalam ya. Bahkan kalau dia cederanya serius ya sampai bengkak ankle-nya, ya bengkak besar, seluruh sendinya terasa sakit. Penanganan pertamanya ya, hari pertama dikompres ya, setelah itu kita rapi masas, kita balur ya, kita balur dengan krim pijat, kemudian kita lemaskan ototnya, kita rilis. Ini ada tulang, tidak boleh dipijit kalau tulang ya. Yang kita masas adalah ototnya. Ototnya samping luar, kita dorong ke arah jantung, kita eflorase, dorong ke arah jantung. Kemudian atletnya posisi telungkup ya. Kalau ada bantal kecil di sini kita ganjel pakai bantal ya, supaya saat melakukan pijitan nih tidak ketekan seperti ini.
ya, jadi sendinya aman. Pan gantian pan, gue mau lihat. Kemudian kita balur di masas, eflorase, teknik gosokan, ya. Kalau sudah cukup, kembali telentang, ya, kita tarik kalau terjadi dislokasi. Kalau dia hanya cedera ringan, cedera otot, ya dimasas saja cukup sebenarnya, ya, dikompres, dimasas cukup. Tapi kalau dia dislokasi, ya, sampai ketekuk seperti ini, ya, itu harus dikembalikan, direposisi. Cara pegangannya, ya, pegang pada kaki bagian dalam dan tumit, ya. Pegang seperti ini, ya. Kemudian kita tarik, kita tutup dengan handuk, ya, seperti ini, ya, supaya tidak licin. Kemudian atletnya tangannya pegangan di kasur terapi di ujung, ya, tangannya pegangan Di ujung, Pegang di ujung ujung Nah, sip. di kasur. Kemudian kita lakukan, ya, relax, tarik nafas santai, kemudian kita tarik seperti ini. Kelihatan, ya? Tarik seperti ini. Ya, kalau dia dislokasi, ya, nanti reposisi sendiri dia setelah ditarik, sendinya geser, tarik, klep, ya, dan tepat lagi, posisi bagus lagi. Oke. Belum. Cedera lutut, ya. Cedera lutut, ya, ini macam-macam kalau cedera bagian lutut, karena kalau teman-teman lihat faalnya kemarin kan, ya, sini ada tempurung, ya, PCL, MCL, di dalamnya ada ACL, tergantung dia cederanya bagian apa gitu. Ya. Jangan tegang. Sama seperti kasus cedera lainnya. Apalagi cedera, Pak. Jika hanya cedera ringan, ya, di terapi masas saja, ya, cukup, ya. Sakitnya akan sembuh, akan hilang perlahan. Tapi kalau dia berkenaan dengan ligamen, ya, kemudian dislokasi, ya, harus direposisi. Kita balur seperti ini, ya. Setelah tadi sudah dimasas bagian tungkai bawah, kemudian tungkai atas kita masas, kita rilis ototnya supaya rileks. Kita eflorase. Ya, kemudian misal tempurungnya atau patelanya ini geser, ya. Geser ke samping. Ya, geser ke samping. Nah, ini sambil kita luruskan, ya. Kita dorong dengan ibu jari kita, ya. Atau tekniknya seperti ini, ya, lebih mudah, ya. Dibantu. Kalau kesakitan pasti dipegangin, ya, sama temennya yang lain. Kita tarik perlahan sambil didorong. Ya, ini nanti akan kembali lagi patelanya, ya. Jadi tempurungnya di sini kita dorong dengan ibu jari, kecuali ligamennya putus, ya, dioperasi. Kemudian, ya, ini tadi patella, sekarang tengkurap. Kurang. Kita masas. Sakitnya di bagian lutut, ya, depan belakang semua bengkak. Kita eflorase. Ya. Tadi sudah, ya, bawahnya, sekarang atasnya. Sudah dieflorase, dirilis. Ya, sekarang penarikan lutut, ya, teknik reposisinya pegang pada bagian bawah betis seperti ini, ya. Dua tangan. Ya, kemudian atletnya pegangan apa? Pegang tembok. Pegangan kasur terapi. Tembok, Ya, tembok ini, depan. ya, kita tutup dengan handuk, pegang seperti ini, relax, kemudian kita tarik seperti ini, ya. Ya, nanti kalau misalkan ada yang mengunci sendinya, ya, nanti
tarik akan bunyi kerak gitu seperti itu. Ya, itu saja. Sip. Ya, silakan.